Nama Perusahaannya yaitu Pandawa. Wah, Ternyata di hari itu itu kantor tempatnya bekerja pindah ke bangunan yang baru. Genta Memiliki beberapa teman rekan kerja. kerja. Mereka adalah Bebek, Yoga, Rudy, Di, dan Andrea. Andrea. Kebetulan Di hari itu yang berpasan dengan dengan tanggal 13 Genta ulang tahun berseluruh. Bebek pun Selalu meledeknya jika Genta akan selalu siap sial karena lahir di tanggal 13. 11. Bos Mereka semua yaitu Pak Marwan menjelaskan bahwa mulai sekarang mereka mereka akan bekerja di bangunan ini. Pak Marwan Marwan pun mengadakan meeting lalu lalu memberikan pekerjaan kerjaan kepada mereka mereka semua beserta serta deadline-nya. Saat di studio foto. Bebek melihat Boyati pembantu di kantor ini meletak letakkan sebuah sesajen. Genta Tidak tahu itu, barang apa. tapi ia Rasa jika itu itu bukan hal yang bisa digeser begitu. begitu saja. Kemudian Kemudian Genta pergi, ke toilet. namanya juga Juga orang Indonesia Indonesia, larangan sama dengan dengan perintah Bebek penasaran saran sehingga ia iseng menggeserkan sesajen tersebut. tersebut. Akibatnya Akibatnya Genta yang sedang di dalam toilet toilet seketika ketika terkejut karena karena lampu berkedip kedip dengan sendirinya. Di dalam sebuah sebuah gudang tidak dekat toilet Genta mendengar kan adanya sebuah suara-suara misterius. tiba-tiba Ia ia dikejutkan dengan dengan kedatangan Andrea yang mengingatkan ucapan Pak Marwan ucapan agar jangan dengan memasuki gudang tersebut. karena pekerjaan Kerjaan yang banyak mereka semua jadi lembur di kantor mereka sudah terbiasa. karena di kantor Kantor lama pun mereka sering lembur. lembur juga. Saat sedang Di ruangan kerja Genta, Bebek mendengarkan suara suara jeritan perempuan. Hal itu membuat Bebek Bebek seketika merinding. karena hanya ia Ia saja yang mendengar mendengarkan teriakan. tanya. Mereka Berdua pun turun ke lantai bawah dan bergabung dengan rekan lain. lainnya. Yoga selaku ketua Tua mengingatkan mengingatkan agar mereka mereka segera menyelesaikan pekerjaan menyelesaikannya. karena waktu Deadline yang diberikan oleh Pak Marwan. tidak banyak. Namun Bebek malah mengajak ajak mereka pulang karena karena ia rasa ada ada yang tidak beres dengan kantor ini. ini. Agar pekerjaan Kerjaan cepat kelar Yoga dan melarang mereka pulang. dan menyarankan Kan untuk menginap menginap di kantor ini. ini. Bebek mau menginap Di sini, tapi asalkan Mas Rudi menginap juga. hal ini Karena Rudi itu semacam dukun atau cenayang di antara mereka. ia Bisa melihat apa yang mereka tidak bisa lihat. lihat. Tiba-tiba Boyati Datang sambil pakai muka kena yang membuat mereka semua membuat seketika terkejut. Boyati Bertanya, siapa yang tadi tadi mengetuk pintu. kamarnya. Mereka Pun tidak ada yang yang mengaku karena dari tadi sibuk bekerja. kerja. Boyati mengira Ada yang ingin jahil. jahil dan Menurut Boyati, seharusnya harusnya Pak Marwan mengadakan syukuran ukuran dulu sebelum memasuki. di bangunan ini. Setelah Setelah Boyati balik, ke kamarnya, seketika terdengar dengar suara tangisan tangisan yang sangat keras. sehingga mereka Mereka semua memutuskan memutuskan untuk pulang saja. keesokan Kan harinya, Yoga dan Mas Rudi Rudi meminta kepada Pak Marwan untuk mengadakan syukuran di kantor. ini. Namun Pak Marwan Wan tidak setuju. sekarang Sedang banyak sekali. kali pekerjaan. Menurutnya, Berdoa secara masing-masing pun sudah cukup. lalu ia Pergi. sementara Sementara itu Boyati tak pernah absen untuk menaruh sesajen di kantor ini. dengan ekspresi. Si ketakutan. Siang harinya, Genta yang diam dia menyukai Andrea, Andrea mengajaknya ajaknya pergi untuk makan siang. mereka Pun bercerita
Rea rasa jika Boyati ketakutan hanya karena sugestinya terhadap hantu. Padahal Kenyataannya hantu itu tidak. ada. Genta bertanya, Emangnya Rea belum pernah melihat mereka yang tak kasat mata. Rea menjawab tidak. tidak pernah. Ia pun selalu Lalu mengontrol sugestinya supaya tidak takut takut akan suatu hal yang menurutnya tidak ada. Di sisi lain, Mas Rudi meminta kepada Boyati agar agar menyiapkan kopi kopi dan gula karena malam di ini semua karyawan bakal lembur lagi. pagi. Rudi bertanya, Jika semalam Boyati melihat. apa? Boyati Pun menjawab, jika ia ia melihat perempuan rambutnya panjang. lalu ia mendengar Dengar suara anak kecil nangis. suaranya Suaranya banyak sekali, kali yang membuat buatnya merinding. merinding. Oleh Karena itu di tadi pagi Boyati menaruh sesajen. Genslur. Malam harinya, Ketika mereka mereka lembur seketika lampu mati, mereka kesal karena pekerjaan hampir selesai. selesai. Mereka dikejutkan Dengan kedatangan Boyati yang yang membawakan lilin. Tak lama, dari itu Mas Rudi sangat terkejut karena melihat perempuan dengan senyuman lebar di sampingnya. Yoga. Rudi rasa Jika ini berbahaya. bahaya. Setelah lampu Menyala kembali, Rudi mengajak ajak mereka semua. untuk pulang. Tapi Yoga Tidak setuju, karena pekerjaan kerjaan belum selesai. selesai. Besok sudah pemotretan. Ia Tidak mau dicapai lalai oleh Pak Marwan. Sampai ada apa-apa di antara mereka. mau tanggung jawab. Dan pada Akhirnya mereka semua pulang. Genslur. Dan Dari tadi mereka diawasi oleh hantu nenek berkebaya. bahaya. Di perjalanan Perjalanan pulang hal aneh pun masih saja bermuncul. munculan. Genta melihat Melihat ada sebuah delman gaib. sedangkan Andrea tidak bisa bisa melihat delman. itu. Sesampainya Sampainya di rumah Genta langsung mandi, ketika mandi ia diganggu oleh hantu nenek berkebaya kebaya yang ada di kantor. tadi. Setelah Menyelesaikan pekerjaan, kerjaannya Genta kita akan segera tidur. tanpa ia sadar Dari hantu nenek nenek berkebaya terus saja memperhatikan. terhatikannya. Akibatnya Akibatnya Genta mendapatkan mimpi buruk. buruk sur. Genta Bermimpi sedang sedang berdiri di sebuah buah padang pasir. pasir yang tandus. Lalu Ada seseorang yang terus memanggil. namanya Ketika menoleh ke arah. belakang, Ternyata nenek kebaya itu ingin meminta pertolongan. rongan kepadanya. Namun Ketika Genta terbangun. keesokan harinya Genta bertanya kepada Mas Rudi, sebenarnya dulu kantor ini tempat apa? menurut Penglihatan Rudi, dulu bangunan ini adalah sebuah rumah tinggal. sering Kali ia melihat lihat penampakan di kantor ini, seperti hantu hantu anak kecil, hantu kebaya, dan mungkin ada hantu pengasuh, yang selalu pakai. pakai mukena. Jadi Di sini ada ada 3 hantu. tanya Genta. Tak, Mas Rudi menjawab, bukan tapi ada satu keluarga tak kasat mata penghuni. bangunan ini. Di sisi Lain, kita diperlihatkan kepada tokoh Rere Re yang merupakan merupakan temannya Mas Mas Rudi yang yang sedang mengobrol bersama sahabatnya, atau bisa juga disebut disebut sebagai guru spiritualnya, yaitu Om Hao, Rere menceritakan bahwa sekarang ia sedang ingin ingin membantu Rudi. Rudi baru saja pindah kantor. dan katanya Hanya di kantor itu itu ada sebuah buah keluarga yang yang selalu mengganggu. mengganggunya. Hao mengizinkan Kan Rere untuk membantu, bantunya, tetapi ia menyarankan agar tidak terlalu jauh. jauh karena Nah ini cukup. berbahaya. Siang Harinya di kantor kantor sedang proses, pemotretan. mereka istirahat Lihat sebentar karena si model ibu ibu pengen cap bedak dulu. saat akan Melakukan pemotretan, kembali, Bebek melihat ada sosok hantu di depan. depan kamera. Sebenarnya Ia sangat ketakutan, ikutan tapi berusaha untuk tetap profesional. profesional. Beberapa lama Kemudian terdengar suara jeritan di dekat toilet. Ternyata model Anak itu kesurupan. rupan slur. Mas Rudi Dirasa jika anak anak ini mengintip ke dalam gudang sehingga tidak bisa kesurupan seperti ini. ini. Dengan air Air yang sudah masuk Rudi jampi-jampi, akhirnya anak itu pun sadar juga.
Hal itu Itu pun membuat Yoga kacau ia bingung. karena kesurupan. Tadi acara Pemotretannya pun menjadi gagal. Di samping Samping itu, di ruangan kerja, kerjanya Andrea bermain bersama sama seorang anak. anak perempuan. Andrea Dia pikir anak ini adalah cucu itunya Boyati. dan ia Sangat senang sekali karena anak ini mirip dengan almarhumah adiknya. Tapi menurut karyawan lain Boyati itu hidup sendirian, gak punya punya anak dan gak punya cucu. cucu. Ternyata benar, Mansur anak yang sama bersama Andrea itu adalah setan. Genta pun dihampiri oleh bebek yang memberitahukan jika Andrea Andrea menangis di depan pintu. gudang. Mas Rudi Mengatakan jika setan itu tahu titik kelemahan kelemahan manusia, mereka. tahu titik lemah Andrea adalah almarhumah adik, adiknya. sehingga mereka Mereka terus mengganggu, supaya bisa mempengaruhi Andrea. Andrea. Tak lama kemudian Pak Marwan datang sambil marah-marah marah karena karena para model pemotretan semuanya hanya mengundurkan diri. diri. Yoga Yoga mengatakan jika mereka diganggu keluarga tak kasat mata, Pak Marwan, tidak percaya, ia malah menantang dan memanggil setan-setan di kantor ini untuk di menjadi model pemotretan. tanya. Mana hantunya? Ya, Sekalian itu hantu. suruh jadi Model kasar. Seketika Ketika jam dinding pun jatuh dengan sendirinya. dengannya. Di sisi lain, Terlihat Rere dia sedang mengendarai dari mobil yang akan OTW ke kantor Pandawa. Setelah Para karyawan lain, lain pulang, Mas Rudi memperkenalkan kenalkan Rere pada kepada. semuanya, Ia menjelaskan jelaskan jika Rere akan membantu mereka. mereka Rere pun izin melihat tangannya Genta. seketika Ketika ia mendapatkan, dapatkan penglihatan. Rere mengatakan ada yang mengikuti Genta, ia ingin meminta tolong. tolong. Lalu Rere Bertanya, apakah benar Genta lahir pada tanggal 13 11 di bulan Suro? Genta Menjawab benar. dan Ternyata di malam itulah hal yang mengenaskan itu terjadi bagi keluarga. pada ini. Rere pun melihat Lihat-lihat isi dari bangunan kantor. kantor ini. Ia sempat melihat Melihat beberapa penampakan. di samping Itu Andrea masih dipengaruhi pengaruhi oleh hantu si anak kecil. kecil. Andrea pun Cekik di kamar. mandi. Merasa Ada yang tidak beres. Genta langsung Mendobrak pintu. toilet. Genta menemukan Kan Andrea dengan keadaan kejam. kejang. Sebenarnya mereka Semua ingin pulang. pulang, tapi Karena kasihan dengan kondisi Andrea, Andrea akan mereka akan melakukan melakukan ritual terlebih dahulu. Rere minta disiapkan tersiapkan sebuah cermin. Lalu Lalu mereka semua duduk. duduk di hadapannya. Lalu Rere bilang Jika ritual ini hanya bisa dilakukan oleh Genta. karena Genta Gentalah yang terpilih. pilih. Setelah Genta Duduk di hadapan cermin, serta Rere dan Boyati membaca jampi-jampi. seketika Ketika Genta masuk, ke alam lain. Di sana ia melihat keluarga ini sudah habis terbantai. tai. Lalu Nenek ia berkebaya memberitahukan Genta tentang di mana keberadaan keadaan Andrea. sekarang. Andrea Terlihat memasuki di sebuah bangunan. bangunan Ketika akan mengikuti Andrea. ya, kaki Genta dipegang oleh oleh jasad bapak. Bapak. Mereka melarang Genta untuk masuk ke sana. karena itu sangat Sangat berbahaya. Namun Genta terus mengikuti Andrea Andrea pun lihat sedang dipengaruhi terpengaruhi oleh sosok sosok setan. Sur. Saat Genta berusaha Usaha akan menolong, tubuhnya dia malah terbanting ke arah belakang. Kang. Ia segera bergegas. Gas mendekati Andrea. Andrea Namun setan itu tak berhenti menyerang. Tidak hanya Diam, Genta Genta langsung mengambil pecahan kaca lalu memantulkan memantulkan pancaran sinar ke arah setan itu yang membuat Andrea bebas dari pengaruh. pengaruh setan. Setelah Setelah itu mereka mereka pun saling berpelukan pelukan sehingga bisa kembali kembali ke alam dunia. dunia. Mereka sangat Syukur karena bisa pulang dengan selamat. tiba. Tiba-tiba Cermin pun bergetar. Sur Rere menyuruh Rudi untuk memecahkannya. pecahkan cermin. Rudi mengucapkan Terima kasih kepada Rere karena sudah mau mau membantu mereka. Setelah Setelah itu Rere pun pulang. di pertengahan Tengahan jalan, tiba-tiba mobil Rere terhenti berhenti karena karena gangguan dari berbagai makhluk tak kasat mata. mata. Melalui Di cermin, ia melihat semua keluarga tak kasat mata itu ikut ikut masuk ke dalam. dalam mobilnya.
yang Kita tahu kisah ini adalah kisah